Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Oke, jadi pada hari ini kita akan melakukan konseling yang dimana konseling ini bertujuan untuk mengetahui apa saja permasalahan yang Anda alami akhir-akhir ini dan mungkin sekiranya kita dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang Anda alami. Nah, namun sebelum kita mulai proses konselingnya, ada baiknya saya mempersilahkan Anda untuk memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari sini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nifah Restri Madani, panggilannya Nifah. Sekarang saya mahasiswa di Psikologi UNM semester 4. Oke, halo Nifah. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan saudara? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nabila Tahira, biasa dipanggil Yaya oleh teman-teman kampus. Terus sama saya juga Fakultas Psikologi semester 4 di UNM. Oke, jadi saya boleh panggil Yaya juga? Iya, boleh. Halo saudari Yaya. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau masalah kabar bisa dibilang baik, bisa juga dibilang buruk. Baiknya apa, buruknya apa kalau boleh tahu? Kalau misalnya baiknya itu kayak ya baik pada umumnya saja, cuman kalau buruknya karena tadi pagi saya baru kehilangan peliharaan saya baru kehilangan kucing saya, jadi itu yang membuat saya sedikit down hari ini. Oh, jadi tadi pagi kucingnya Yaya, kucing peliharaannya? Iya. Sudah lama itu kucingnya? Saya pelihara dari umur dia 7 bulan. Terus sekarang kayaknya jalan 5 tahun. Wih, Sudah lumayan, lama. ya? Iya, makanya pas dia mati jadi merasa terpukul kita sebagai ownernya begitu. Kenapa bisa? Mati. Iya. Dia mati karena infeksi saluran kencing. Kalau di medis itu bilangnya fluid TD itu. Terus itu karena salah makan, hormon juga, karena kucing peliharaan saya tidak mau kawin dengan kucing-kucing domestik, dengan kucing-kucing ras. Dia maunya sama kucing-kucing domestik itu kayak yang di jalanan atau apa. Saya tidak mau memang kasih kawin sama kucing domestik karena takutnya bawa penyakit. Iya. Tapi malah karena saya larang begitu malah kena penyakit gitu. Jadi kayak merasa bersalah. Turut prihatin ya. Iya, makasih. Oke. Jadi saudari ini Pak full baik-baik saja hari ini. Iya, baik-baik saja. Alhamdulillah. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu kita mulai saja proses konselingnya ya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, saya Nabila Zaragam, biasa dipanggil Nabila. Kalian boleh panggil saya dengan sesuka hati saja, senyamannya saja. Proses konseling ini kurang lebih akan memakan waktu sekitar 45 menit. Di sini saya akan berperan sebagai konselor dalam proses konseling ini dan kalian sebagai klien saya dalam konseling ini. Nah, mungkin dari saudari Nifa terlebih dahulu boleh diceritakan apa yang ingin Anda ceritakan kepada saya. Kalau saya sih masalahnya paling di perkuliahan. Nah, di perkuliahan ini lumayan kaget antara SMA ke kuliah, karena beda sekali antara SMA ke kuliah. Yang bikin beda itu pertama pelajarannya pasti nih, kedua apalagi tugas-tugasnya, apalagi ya, jamnya juga beda. Yang paling susah sih itu tugas untuk mengerjakan tugas, karena harus cari referensi yang nggak boleh di blogspot, harus yang resmi, terus harus pakai kayak Microsoft Word, Excel dan lain-lain. Terus ada juga tentang SPSS, Jamovi. Jadi itu semua kaget. Saya kaget karena tidak terbiasa di SMA. Jadi
saudari Nifa ini merasa kayak kaget dari transisi dari SMA ke perkuliahannya. Iya. Jadi apa yang paling membuat saudari Nifa itu merasa kayak kaget, yang paling pokok utamanya itu yang apa? Lebih ke isi materinya, karena Materi. ya karena itu susah sekali bagi saya, apalagi ada presentasi, jadi kayak besar tuntutannya untuk harus bisa menjelaskan dengan baik. Terus kerja tugas banyak juga bobotnya di tugas, jadi nggak boleh asal kerja, harus kerja dengan benar, cari referensi dengan baik. Itu yang bikin susah, cari referensinya dan harus menjelaskan apa yang sudah dicari. Oke. Kemudian sejauh ini kan sebelumnya saudari Nifa mengatakan kalau sudah semester 4. Bagaimana dengan semakin naiknya semester ini, apa yang Nifa rasakan gitu? Yang kurasakan adalah lebih ke sama sebenarnya, tugas sama isi materinya. Kayak lama-lama pasti tambah susah ki pelajaran yang dipelajari, susah cari, susah sekali tugas materi-materinya. Baru saya ini malas untuk belajar. Jadi yakin Kak, gara-gara saya malas belajar ini pasti berdampak sama nilaiku nanti, berdampak sama IPK ku nanti. Dan itu adalah hal yang kusesali. Kenapa malas Kak? Malas Kak karena susah karena tidak pelajari, jadi terus terbalik-balik. Oke, jadi maksudnya saudari Nifa ini semakin naiknya semester, semakin tingginya semester itu semakin ada saja tantangannya. Iya, betul. Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin saya bisa mempersilahkan saudari Yaya dulu untuk menceritakan masalahnya. Kurang lebih sama sih masalahnya dengan saudari Nifa, karena kayak masa transisinya dari SMA ke SMP, SMA ke kuliah itu kayak jauh sekali transisinya. Karena kan kalau dari SMP ke SMA itu pelajarannya hampir sama, kayak ada IPA, IPS, biologi, matematika, penjaskes. Itu kayak rate-nya dari berapa ya, kayak gampang lah ceritanya kalau masa transisi SMP ke SMA. Tapi kalau dari SMA ke kuliah kayak itu kan kalau kuliah mau fokus kemana, jadi kayak pelajaran tidak semua pelajaran dari SMA itu ikut ke kuliah. Jadi kayak di kuliah tidak ada biologi, tidak ada IPS, tidak ada apa, tapi berbagi-bagi nih. Kayak ada di psikologi kan kayak ada biopsikologi, sama sih kayak biologi kurang lebih lah. Terus ada psikometri, penggantinya matematika lah ceritanya, tapi lebih sulit lagi. Makanya kayak kaget juga sebagai mahasiswa baru. Awal-awal itu kayak anjlok juga IPK ku karena tapi sentuh J3, tapi kayak tidak memuaskan kira bagi saya. Jadi berusaha juga untuk belajar supaya bisa naik IPK ku, naik nilaiku. Cuman lebih besar rasa malasku. Kayak saudari Nifa tadi bilang kayak malas Kak karena susah ki pelajarannya karena tidak kupelajari begitu. Kayak terlalu malas Kak untuk pelajari hal-hal yang sekiranya terlalu sulit bagi saya. Jadi kayak sebenarnya saya juga merasa salah satu ini, merasa salah pilih jurusan Kak. Karena kayak selalu Kak berpikir, kenapa Kak pilih psikologi begitu? Terus kenapa Kak di sini? Tapi masalahnya kan ini sudah semester 4. Ya. Kayak kalau mau menyerah itu salah-salah karena sudah di tengah jalan. Kayak salah-salah, kayak tahun depan sudah mau magang, 2 tahun lagi sudah susun skripsi begitu. Jadi sulit nih untuk disesuaikan lagi begitu. Oke. Jadi dari kedua cerita yang dimiliki dari saudari-saudari, saya ingin bertanya, lalu bagaimana caranya Anda untuk menyesuaikan diri pada saat pertama kali mengalami proses transisi ini, masa transisi ini, maaf. Mungkin dari saudari Nifa dulu.
Kalau saya sih paling lihat di sosial media kayak apa kayak cara-caranya supaya nggak kaget. Cukup terbantu dengan di sosial media itu lebih ke TikTok ya. Terus dikasih tahu lah caranya begini cari di sini. Tapi untung juga sekarang sudah canggih nih dunia. Ada nih kayak ya banyak lah cara supaya mendapatkan referensi tugas dengan baik. Terus sekarang biasa juga penyesuaian diri ya. Terus paling saya tanya cutting sih, tapi tidak banyak, tapi beberapa sih. Bagaimana ini kak, kalau dosennya begini, tidak apa-apa nih kak, tanya-tanya kayak gitu saja. Sama paling penyesuaian diri, ikuti saja kemauannya dosen, paling itu sih. Oke. Jadi Nifa ini pas baru sekali masuk di perkuliahan itu mencari informasi dari kakak tingkat ya. Iya betul. Oke. Nah, kemudian dari saudari Yaya. Kalau saya untuk menyesuaikan diri pas masa transisi itu, saya lebih ke cari teman dulu yang sefrekuensi sih. Kayak kalau misalnya dapat teman-teman yang sekiranya nyambung nih topikku, pasti bisa ya juga bertanya tentang tugas atau apa, bilang kapan deadline ini, apa tugasnya, apa maksudnya tugasnya. Jadi kayak merasa terbantu mak juga dengan orang-orang sekitarku, dengan teman-teman kelasku toh. Selain itu sama juga dikatakan sama saudari Nifa, jadi ada beberapa cutting yang memang kenal dekat kak. Jadi itu juga salah satu yang menjadi pembantuku untuk menyesuaikan diri. Itu nih yang membuat saya juga tidak menyerah sampai situ saja untuk lanjut di kuliah ini begitu. Oke, jadi sejauh ini saudari Nifa dan saudari Yaya apakah sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan perkuliahan saat ini? Kalau saya karena sudah di tengah jalan mungkin sudah cukup bisa menyesuaikan diri, tapi adalah beberapa mata kuliah yang belum sanggup kak untuk jalani begitu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang mengulang kak gitu. Oke. Mata kuliah yang mengulang. Oke. Bagaimana dengan saudari? Saya juga sudah bisa nih, karena ya lambat-lambat pasti bisa nih. Oke. Apakah kedua saudari Yaya dan saudari Nifa merasa menyesuaikan diri di lingkungan perkuliahan itu sulit atau malah sebaliknya? Kalau awalnya saya sangat sulit, apalagi kan di kelas itu beberapa yang memang ku kenal dari SMA, tapi itu pun lebih banyak orang-orang yang baru. Jadi kayak sebenarnya saya ekstrovert, cuman kalau di lingkungan baru untuk menjadi ekstrovert tuh kayak menakutkan, karena takutnya first impressionnya orang ke kita buruk, kayak ih apa sih sok dekat sekali begitu, apa sih sok kenal sok dekat begitu istilahnya. Jadi kayak saya jaga dulu image diriku lama kan semester 1 tuh masih zaman Covid ya. Itu kan itu juga salah satu faktor mengapa saya sulit menyesuaikan diri, karena kan orang Zoom terus. Jadi jarang ketemu. Itu pun kalau berbincang masalah tugas di tugas kelompok, kan semester 1 kebanyakan tugas kelompok. Itu baru berinteraksi dengan teman tak kalau ada tugas begitu. Selain itu tidak ada interaksi. Jadi makanya menyesuaikan diri tuh dengan lingkungan baru di kampus sangat susah masa-masa itu. Tapi mungkin sekarang kalau adik junior tak mungkin tidak terlalu, karena kan mereka memang offline gitu. Jadi ya begitu. Oke, jadi itu mungkin karena awalnya itu semester awal itu saudari Zoom ya, online daring. Jadi itu menjadi salah satu kesulitan sendiri untuk menyesuaikan diri di lingkungan perkuliahan. Betul. Oke, baik. Saya mungkin bisa berpindah di saudari Nifa. Kalau saya sendiri ya namanya awal-awal pasti susah ya untuk penyesuaian diri, tapi berusaha juga untuk
menjadi akrab dengan teman-teman supaya tidak sendiri kak kerja tugas. Paling begitu ya. Tapi kalau semester 2, semester 3 aku rasa bilang dekat kak dengan mereka semua. Tapi waktu semester 1, semester 2 paling itu aja lagi ku ajak bicara. Ya begitu ya. Oke, jadi bisa dikatakan ini sekarang sudah bisa menyesuaikan diri ya dengan lingkungan perkuliahan. Mungkin sudah punya juga banyak teman dekat di kampus ya. Oke, namun sebelum itu saya ingin bertanya kembali bagaimana saudari Yaya maupun saudari Nifa ini membangun hubungan begitu dengan teman-teman di lingkungan kampus. Mungkin dari saudari Yaya dulu. Kalau saya tidak kayak tidak ada di usahaku untuk membangun hubungan sih, kayak otomatis auto ada gitu, karena ada beberapa kan tugas kelompok terus ini orang ada beberapa kelompok yang beda-beda memang anggotanya, kayak setiap anggota kan pasti tidak semua satu kelompok terus. Jadi dari situ juga karena diharuskannya berinteraksi dalam kelompok, jadi makanya di situ juga sekalian bilang bangun hubungan antara teman toh. Jadi di situ juga dimulai percakapan apa semua hal random juga di situ begitu kalau saya. Oke, mungkin dari saudari. Kalau saya juga itu terbentuk karena gara-gara teman kelompok psikologi sosial, gara-gara bahas tentang cinta, jadi semua kayak langsung klop satu sama lain, jadi kayak langsung di situ saling komunikasi. Ya gitu kan. Oke, mungkin jadi bisa saya simpulkan teman-temannya itu maksud saya saudari Yaya dan saudari Nifa ini menjalin hubungannya diawali dengan kelompok ya. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, apakah ada masalah apakah Anda pernah mengalami masalah tertentu atau konflik tertentu dari hubungan pertemanan kalian? Mungkin dari saudari ya. Kalau konflik di teman kelas kayaknya jarang, karena kayak tidak ada nih waktuku untuk bertengkar dengan mereka semua karena terlalu banyak tugas, jadi kayak buang-buang waktu kalau mau bertengkar lagi. Jadi kalau misalnya mereka memang marah ke saya langsung minta maaf saja daripada diperpanjang, buang-buang waktu, tugasnya tidak selesai begitu, tidak fokus juga dengan apa yang dikerjakan begitu, kayak mengganggu, terdistraksi lah ceritanya. Terus kalau masalah teman di luar kampus ada beberapa, jadi kayak teman SMP kan saya ada circleku dari SMP sampai sekarang. Baru di dalamnya tuh saya ada 6 orang. Dari 6 orang ini bertengkar Kak sama 1 orang. Itu gara-gara hal sepele sebenarnya, karena dia bawa oleh-oleh dari Bali. Terus kan saya di Palopo saat itu, dia di Makassar dari Bali. Terus dia tanya, "Mak, ya ini ada oleh-oleh kebawakan, itu oleh-olehnya makanan. Jadi kan makanan itu tidak boleh lama. Jadi harus Kak cepat-cepat ambil." Tapi saya bilang, "Di Palopo Kak bisa nih kamu simpankan dulu di kulkas," begitu bilang. "Oh iya, aku simpankan dulu." Ternyata tidak ku tahu mamaku harusnya besoknya pulang, ternyata dia tunda lagi 5 hari. Jadi kutanya lagi temanku, bilang, "Tidak jadi Kak pulang besok, simpan Kak sampai 5 hari ke depan." Bilang oke Jina bilang 5 hari ke depan pulang. Ceritanya singkat cerita pulang aku Makassar. Salahku memang karena tidak pergi-pergi ku ambil itu oleh-oleh, karena jauh sekali rumahnya di Sudiang. Jadi kayak gojek kan Mak, tapi tidak mau juga, bukan tidak mau ya, karena tidak ada di rumah. Terus biayanya juga mahal ya. Aku bilang, "Oh iya nanti balik ku ambil." Itu terus Ji, natagi aja terus, "Kapan kau ambil oleh-olehmu, kapan kau ambil itu terus Ji." Tapi tidak pergi ke ambil Ki. Jadi ngambek di situ karena basi.
basi itu makanan di situ. Jadi ngambek ki, marah-marah ki. Jadi kalau misalnya berkumpul kak 6 orang toh baru ada kak tidak mau dia ikut. Jadi kayak menghindar sekali dari saya. Jadi dari situ sadar aja. Nah tanya aja juga teman-temanku yang lain bilang ini temanku ini mari sama kau minta maaf kok. Bilang iya bagaimana mau minta maaf, nomorku saja di blok, IG ku, sosial media aku di blok sama dia, satu-satunya itu di grup G, di grup yang ada kabar 6 di dalam tidak bisa karena blok di situ karena grup. Jadi nah bilang kak juga bilang bagaimana kak juga mau minta maaf sedangkan dia saya tidak mau ketemu sama saya begitu. Langsung nah bilang nih nak dikasih kak saran dari temanku bilang coba kok bilang saja di grup, malu-malu kak masalahnya gengsi kak toh karena tidak mau kak dilihat minta maaf sama ini 4 orang yang lain. Kan masalah aku berdua ini jadi kayak mau kak bicarakan ki eye to eye gitu. Jadi singkat cerita ini temanku nah suruh buka blogku baru minta maaf mak dengan baik-baik bla 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 bla. Sempat memang ada cekcok di situ chat, cuman bisa dikutangani, bisa aja sabar tidak terpancing emosi ya juga. Jadi akhirnya baku maaf ja, baku baik ja, sampai di situ masalahnya jadi baku baik mas sampai sekarang. Oke, jadi masih berhubungan dengan temannya tersebut? Iya masih sampai sekarang, barusan kemarin 2 hari yang lalu ketemu kak semua. Oke, baik. Kemudian dari saudari Nifa, Apa tadi konflik dengan Iya. teman? Kalau dengan teman sih nggak pernah ya alhamdulillah, tapi kalau dengan orang pernah. Orang tapi bukan teman, sama cutting. Kenapa begitu? Bukan konflik ya, tapi lebih ke ku benci karena tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Paling intinya. Kalau boleh tahu di sini tanggung jawab apa ini? Kan kelompok ya, kerja kelompok, terus dia nggak mengerjakan kerjaannya dengan baik, jadi nggak bertanggung jawab sih. Tugas kuliah ya? Iya. Jadi bagaimana caranya Nifa atasi cutting tersebut? Bunuh dia, bercanda. Paling nggak saya lagi nggak saya warung lain. Ya biar. Jadi pas rapi biar gitu. Ya beberapa kali ketemu kan dengan satu kelompok dengan cutting, jadi kayak nggak kalau saya arahkan ke kak kerja ini nah, tapi kalau dia nggak kerja, bukan cuma satu orang lah, banyak orang ini 4. Kalau nggak kerja ki ya udah sudah terus selamanya. Oke. Mungkin selanjutnya itu saya ingin menanyakan apakah ada kendala yang Anda alami dalam perkuliahan ini, kendala-kendala tertentu begitu di dalam hal akademik? Mungkin dari Kalau kendala akademik saya banyak, karena saya akui mungkin otakku itu pas-pasan, sedangkan mata kuliah di psikologi itu kayak apa ya, susah sekali untuk otak pas-pasan kayak saya gitu. kompleks ya? Ya kayak itu juga salah satunya tadi di awal bilang kak, kaget kak dengan masa transisinya karena ternyata di psikologi sesusah ini. Karena kan jujur awalnya saya mau masuk psikologi itu karena saya bilang saya mau konsultasi dengan psikolog gitu, ceritanya kayak rawat jalan lah, tapi kok malah tambah kena mental di psikologi gitu. Jadi kayak tidak menyesal dia juga iya, cuman sangat disayangkan dengan pilihanku sendiri. Bilang kenapa kak mau di psikologi begitu, kenapa kak pilih psikologi. Terus kalau masalah ini lebih ke banyak stres akademikku begitu, kayak menumpuk tugas toh, jadi kadang kak burn out juga, kadang kak stres, depresi juga begitu. Karena sempat kak gara-gara tugas kuliah ini sempat kak ke psikiater, sempat kak konsumsi obat sekitar 6 bulan gara-gara tugas itu kayak di awal semester 2 mau ke 3 sampai ke semester 3 itu kayak
karena terlalu banyaknya tugas tidak bisa kupikir kemana-mana, apalagi semester berapa itu kuantitatif semester 3 itu yang pas kuantitatif, di situ puncaknya saya yang tidak bisa apa-apa, kayak depresi ringan lah, tidak bisa Kak tinggalkan di kamarku sama sekali begitu. Terus makin malas Kak juga, makanya makin menumpuk tugasku, makin dekat deadline tapi tambah malas jak kerja, padahal besok deadline-nya ini tidak bekerja kayak H-6 jam baru saya kerja. Makanya juga di situ terganggu juga fisikku, sempat kayak masuk ke rumah sakit tipes Kak di situ. Jadi itu juga sakit Kak, tambah banyak lagi tugasku, bukannya tambah sedikit, tugasku tambah banyak karena ketinggalan pelajaran, maka juga tugasnya juga tidak berhenti datang begitu. Jadi itu kendalaku kalau masalah di stres akademik. Oke, jadi saudari Yaya ini mengalami stres akademik ya? Betul. Apa yang Anda rasakan ketika lagi banyak-banyaknya tugas yang numpuk itu? Apa yang Anda rasakan? Stres, depresi juga, kayak karena terlalu banyaknya tugas ini ditumpuk-tumpuk, tidak tahu yang mana dulu mau kukerjakan. Kayak karena kan baku dekat semua deadline-nya, mau kerjakan yang sesuai deadline tapi susah. Jadi aku bilang yang jauh mau deadline-nya dulu aku kerja, tapi malas Kak. Jadi itu itu juga kasih stres sekali Kak, karena diriku sendiri begitu. Kayak salah aku sendiri memang karena malas Kak, itu di masalah besarnya kemalasan sebenarnya begitu. Ya. Jadi saudari ini sebenarnya sadar kalau itu dari diri Anda sendiri yang membuat Anda merasa stres, depresi karena sering menunda-nunda tugas, bisa dibilang gitu. Betul. Nah, alasan Anda sering menunda-nunda tugas ini itu sempat Anda mention sebelumnya, yang dimana itu karena tingkat kesukaran dari tugas tersebut dan malas. Oke, bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Kalau strategi, Ya. Kalau strategi sih kayaknya belum terlalu kuterapkan di stres akademikku ini, karena kayak ya sebenarnya ada kayak manajemen waktu, terus bikin list tugas begitu. Tapi tetap saja kayak lebih kuasai Kak rasa malas itu. Jadi kayak percuma aja Kak bikin itu list, percuma juga manajemen waktuku kalau misalnya memang datang rasa malasku. Tidak bisa di apa-apa, karena itu juga masalahnya, mau Kak hilangkan ini rasa malas dengan cara apa gitu. Saya juga tidak tahu. Terus kalau ini masalah masalah manajemen waktu dan yang lain kalau aku rajin kerja tugas, ku kerja semua. Jadi sekaligus saya kerja, sekaligus juga selesai, besoknya sakit. Jujur kayak adalah 5 atau 6 tugas yang ku kerja sekaligus tidak tidur, tidak makan, tidak minum juga. Jadi kayak dehidrasi, terus stres juga, pusing juga, vertigo. Ya sakit, ujung-ujungnya sakit. Baru datang lagi tugas, dikerja lagi begitu, ditumpuk lagi, baru dikerja sekaligus sakit. Begitu aja diulang-ulang begitu terus. Jadi begitu terus polanya ya? Iya, pola sebenarnya polanya sangat-sangat tidak sehat. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu. Oke. Jadi di sini saudari Yaya ini sebenarnya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan itu dengan memanage waktu, Ya. tidak menunda-nunda tugasnya agar tidak stres akademik. Tapi karena ada rasa malas dari diri Yaya sendiri, itu yang membuat mengumpulkan dulu semua ini tugas-tugasnya lalu mengerjakan sekaligus. Ya. Dan setelah mengerjakan sekaligus, saudari Yaya ini merasa bukan merasa, langsung jatuh sakit gitu besoknya. Ya. Oke.
Mungkin kita bisa beralih dulu ke saudari Nifa. Apa itu? Kendala yang Nifa alami di masa perkuliahan ini terkait akademik. Kendala paling materinya tambah susah. Terus kendala lainnya adalah apa ya? Paling itu sih, itu pusatnya, materinya susah untuk dipelajari. Terus kendala lainnya adalah mau ini apa, harus apa orang kalau praktikum pasti harus sama orang. Itu kendalaku juga, susah untuk cari orang, apa isi kuesioner begitu ya, itu bikin saya stres juga ya, cari orang, cari isi kuesioner. Praktikum kemarin juga itu paling disuruh cari orang, eksperimen juga disuruh cari orang, isi kuesioner juga cari orang, itu susah sekali bagi saya. Terus apalagi ini tugasnya sih banyak sekali, apalagi itu kemarin juga wawancara harus mengetik verbatim, itu verbatim juga bikin tak bangka sekali, susah sekali. Terus banyak sih kendalanya itu, tapi itu susah materinya. Apalagi ya, itu dia paling untuk saat ini yang aku pikirkan. Jadi fokusnya itu kendalanya pada kesulitan tugasnya itu sendiri ya. Iya. Oke, apakah saudari Nifa ini merasa stres dengan banyaknya tugas-tugas perkuliahan yang dimana tugas itu sulit begitu? Stres banget, inget apalagi itu pas semester 3 kemarin, itu aku rasa paling puncaknya stresku di situ, kerja kuantitatif sama wawancara. Susah Kak untuk manajemenkan waktu untuk mengerjakan itu, susah banget. Baru tuh itu bukan cuma 2 tugas sih, tapi ini yang paling susah banget. Oke, jadi dari penyampaian saudari Yaya dan saudari Nifa, saya sangat merasakan bagaimana rasanya dengan tugas-tugas yang banyak, lalu karena dari diri sendiri itu malas begitu. Saya sangat merasa kalau Anda begitu sangat stres ya, capek ya. Iya, capek banget. Betul sekali, kayak terlalu banyak sekali lah tenaga, materi banyak sekali keluar untuk kuliah ini. Kadang juga mau Kak marah, tapi bingung Kak mau marah sama siapa, karena nggak tahu ini di mana pusatnya kesusahan tugas ini. Oke, apakah saudari pernah merasa kayak sudah capek sekali dengan tugas ini, lalu kayak nggak tahu mau berbuat apa, sehingga kayak pelariannya tuh ya nangis gitu? Saya selalu saking banyaknya tugas, stres Kak, marah. Muka juga marah tuh, muka marah ke tugasnya, tidak mungkin kamu marah ke tugasnya, apalagi muka marah ke dosennya. Kayak tambah error itu nilaiku, tambah turun nilaiku. Jadi biasa kalau emosi mak begitu, marah Kak dengan tugasku, stres Kak. Bukan menangis ya, saya merokok. Merokok ya? Saya pasti merokok terus. Kalau misalnya itu pun supaya saya fokus kerja tugas, harus ada rokok gitu. Kayak kalau memang mau Kak selesai cepat tugasku, terus Kak, makanya itu juga berdampak dengan kesehatanku. Bayangkan nih kalau memang kayak tadi aku bilang langsung sekaligus 6 atau paling sedikit 3 tugas lah, 3 tugas kira-kira 2,5 bungkus itu bisa habis. Makanya itu nih kalau begitu terus Kak, sakit tonjak begitu. Jadi begitu aja pelarianku kalau stres Kak dengan tugasku. Apakah tidak ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin saudari Yaya lakukan selain merokok? Selain merokok, misalnya tidak ada rokok toh ya, saya stres dengan ini ku marah Kak. Kayak tahu enggak sih anak kecil kalau tantrum, tarik rambut, pukul apa, semua begitu Kak, jujur. Karena
apa ya, tidak tahu kan lampiaskan ke kemana lagi nih emosiku. Jadi kayak kutarik rambutku sendiri atau pukul kak bantal kak, tapi tidak pernah aja sampai self harm begitu, ndak ji, kayak tidak stres itu aja untuk melakukan self harm. Jadi itu ji pelarianku, antara itu ji dua, merokok ataukah melampiaskan dengan barang-barang di sekitar gitu. Oke. Bagaimana dengan saudari Mifa? Kalau saya saking marahku biasa nangis sambil kerja tugas. Terus biasa kalau nggak sanggup lagi nih kerja tugas, paling tidur. Baru sudah bangun kerja tugas lagi, nangis lagi, gitu lagi, tidur lagi, begitu aja. Oke. Sejauh ini mata kuliah apa yang paling sulit dan yang buat kalian menangis? Yang merasa tertekan begitu, yang buat merasa terbebani akan adanya tugas tersebut. Untuk semester ini Iya. kualitatif, karena itu kualitatif disuruh sama aja kayak kuantitatif, cuman kayak dia kan apa ya, sifatnya kayak kebanyakan wawancara, kayak studi kasus atau fenomenologi. Saya kebetulan dapat kak studi kasus. Jadi kayak awalnya saya pilih fenomenologi, cuman asistensi dengan asdos, ternyata judulku studi kasus. Bodohnya saya di situ sudah tahu dari awal, sudah tahu dikasih tahu kalau ini studi kasus, tidak pergi ke ganti judulku ke fenomenologi. Di situ dimulainya stresku. Ku lanjut itu penelitian sampai turun lapangan. Saya kira kayak fenomenologi kayak 3 jadi wawancara sudah ternyata kalau studi kasus harus ada SO ya, signifikan othernya itu. Jadi itu juga lagi kasih muncul malasku, jadi malas kak, karena di mana kak, kayak ini kan memang ini 3-nya subjekku temanku kenal ji, tapi SO-nya tidak ku kenal. Jadi kayak malas kak berinteraksi dengan orang baru pada saat itu. Jadi kayak malas tidak lanjut tambah malas kak. Pasnya bilangnya asdosnya 2 kali orang turun lapangan. Aduh, jadi kayak aku bilang di situ menyerah kak sama ini mata kuliah. Jadi kayak biar deh mengulang kak, kalau ada SA-nya, tapi ternyata tidak ada SA-nya. Ya, tidak ada SA-nya kualitatif. Terus bilang ya terpaksa mengulang sama junior. Jadi mau tidak mau karena merasa tidak sanggup kak, karena Hamin 3 nih orang kumpul laporan itu semua. Belum pak saya turun lapangan yang kedua, belum pak bikin verbatim. Jadi ya memang pure kesalahanku. Jadi kayak ku biarkan saja, bilang biar deh, ku terima saja, ikhlas aja untuk mengulang. Barusan pak itu rela mengulang mata kuliah yang sengaja memang mau ku ulangi begitu, karena kayak pernah aja mengulang 1 kali mata kuliah kepribadian, tapi itu kayak bukan mau mengulang, memang kayak nilaiku memang yang tidak cukup, ku jalani sampai akhir, cuman nilaiku memang yang tidak cukup, jadi ku ulang. Sempat ke SA jadi baik lagi nilai mata kuliahnya, ini nilai kualitatif mau diulang nanti gitu. Jadi berbeda dengan mata kuliah sebelumnya itu yang sempat Anda sebutkan, yaitu psikologi kepribadian. Ini mata kuliah kualitatif memang sengaja untuk saya ulang, memang karena memang angkat tangan menyerah kak, sudah tidak sanggup kak dengan ini semua. Terlalu banyak kalau mau lagi kerja gitu. Oke. Apakah mata kuliah kuliah kualitatif tersebut itu mengganggu mata kuliah lainnya? Kalau itu karena kan memang mau menyerah, jadi kayak kesampingkan semua itu kualitatif, jadi kayak tidak ada ganggu aja mata kuliah yang lain. Misalnya kalau ada info di GC kualitatif tuh apa semua, info asistensi kak, info kapan deadline ini tidak pernah kak buka itu grup, karena tidak mau kak sakit hati lihat teman-temanku berkembang sementara saya tinggal di bawah begitu. Jadi kayak tidak mau kak sakiti hatiku sendiri, tidak mau kak sakiti perasaanku sendiri, jadi ku cut off kualitatif semenjak itu yang turun lapangan. Ku arsip grupnya gitu. Oke.
Saya paham maksud Anda kenapa bisa melakukan hal tersebut. Oke. Kemudian mungkin dari saudari Nifa. Kalau saya mata kuliah yang susah itu beda-beda Ki. Kayak kualitatif memang susah di tugas, tapi ada beberapa mata kuliah yang susah memang di materinya. Kayak apa nih? Kalau susah materi hampir semua ya susah materinya. Tapi ini memang kualitatif sama wawancara yang bikin susah. Dan inti dari wawancara dan kualitatif ini apa? Berinteraksi dengan orang, dan itu membuat saya malas. Kualitatif juga. Yes. Permasalahannya di sini karena malas berinteraksi dengan orang lain. Iya, dan malas Kak untuk verbatim. Tapi selesai kan tugasnya? Alhamdulillah selesai. Tapi itu misalnya kalau terlalu bodoh amatan kayak pikiranku tuh yang penting selesai. Tapi takut Kak itu apa pemikiran yang tergantung selesaiku sama nilaiku. Jadi berpengaruh sama nilaiku. Yang kupikir, kenapa kupikirkan yang penting cepat selesai, mau kan cepat-cepat lulus, biar cepat-cepat lulus toh. Takut Kak nanti pas lulus nanti apa itu kayak pekerjaan yang saya inginkan itu ada kayak minimal IPK-nya, baru tidak sampai IPK aku gara-gara terpikirkan kayak penting cepat lulus. Itu sebenarnya aku sesali. Kenapa Kak terlalu memikirkan yang penting selesai, bukan yang penting selesai dan harus Perfect. baik ya. Oke. Tapi sebenarnya itu juga bagus loh. Kayak ada juga orang yang kayak merasa bahwa dia itu orang yang perfeksionis, dan itu yang membuat orang tersebut kayak merasa terganggu juga akan perfeksionisnya itu. Bagus bagus, tidak apa-apa. Yang penting selesai, tanamkan prinsip yang penting selesai, daripada itu yang membuat Anda merasa stres sendiri, terbebani sendiri. Iya. Oke, kemudian bagaimana caranya Nifa ini atasi kesulitan mata kuliah tersebut? Dan kan sebelumnya juga Nifa sempat mention kalau malas berinteraksi dengan orang lain. Apa yang membuat Nifa merasa kayak terdorong atau termotivasi untuk gas saja biar kayak malas untuk berinteraksi? Supaya cepat Kak iya lulus sih sebenarnya. Jadi kayak kerja bisa aja deh. Terus apa tadi yang apa? Yang berinteraksi Dengan orang. ya. Bikin malas karena bukan berinteraksi sama orang sih, tapi gara-gara tugas. Kan tugas ada syaratnya, kalau mau wawancara harus ini, harus baku, harus apa. Itu yang bikin malas Kak. Karena nggak bisa Kak memperfekkan itu. Maksudnya berkomunikasi menggunakan bahasa baku pada Iya. saat wawancara ya? Yes. Kayak malas dia untuk bukan malas, kayak susah untuk saya lakukan. Terus apa lagi tadi? Kedepan. Apa pertanyaannya? Yang itu berinteraksi dengan orang lain dia. Kenapa bisa malas? Bagaimana caranya mengatasi, dan apa yang membuat saudari Nifa itu merasa terdorong untuk tetap berinteraksi ya walaupun Nifa merasa kayak malas banget untuk berinteraksi dengan orang tersebut. Ya, supaya nggak ngulang Kak. Nggak ngulang mata kuliah. Malas Kak untuk ngulang lagi. Oke. Biar cepat lulus. Itu ditanya. Itu saya tujuan utamaku adalah biar cepat lulus. Oke. Biar nih jelek kok. Yang penting nggak ngulang, yang penting nggak ceming. Yang penting cepat lulus. Oke, saya paham. Kemudian mungkin apa ya, dari sejauh ini apakah nilai akademik yang kalian peroleh itu sudah cukup memuaskan apa belum? Kalau saya pribadi sangat-sangat belum, karena kayak nilaiku ya meskipun nilai 3 menyentuh 3, tapi tekanan dari orang tua juga jadi berat. Makanya kayak apalagi kan ayahku dosen, Ya. terus
apa kayak guru besar nih lah. Terus malu Kak, biasa memang kalau natanya Kak, masa begitu ji nilaimu. Iya. Jadi kayak sakit hati Kak juga. Itu juga yang kasih jadi motivasi bagi diri saya juga sendiri. Jadi kayak sekarang juga masih tetap berusaha keras untuk naikkan IPK ku ini selama 4 semester ini. Oke. Bagaimana dengan saudari ini? Saya juga tidak puas dengan IPK aku saat Udah ini. puas? Karena aku rasa besar juga harapannya orang tuaku, karena saya juga anak terakhir. Kayak kalau bisa lebih keren kalau dari kakak-kakakmu. Jangan berharap IPK bagus itu bisa bagus pekerjaannya, bagus gajinya gitu. Ada yang dibanggakan lah dari orang tuaku. Oke, kalau dari saudari Yaya tadi mengatakan karena adanya tekanan dari orang tua yang membuat merasa perlu untuk mengembangkan dirinya lebih baik lagi untuk meningkatkan kedepannya nilai-nilainya begitu. Iya betul. Dan kalau dari saudari Nifa juga seperti itu karena ada merasa ada tanggung jawab sendiri, kesadaran diri sendiri akan membahagiakan orang tua mungkin. Iya betul. Oke. Oke. Dari cerita yang saudari Yaya dan saudari Nifa ceritakan kepada saya tadi, bisa saya simpulkan kalau kalian ini merasa terbebani akan banyaknya tugas di perkuliahan ini ya, merasa stres banget, dan strateginya itu sebenarnya kalian sudah mengetahui apa strateginya tapi belum bisa menerapkan strategi tersebut, yang mana strategi yang Anda sebutkan tadi itu dengan memanage waktu, nah terus tidak menunda-nunda tugas dan sebagainya, dan mungkin lebih belajar lagi ke depannya bagaimana. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari cerita-cerita Anda, dan saya rasa mungkin sampai sini saja sesi konseling kali ini. Terima kasih atas cerita-cerita yang Anda ceritakan kepada saya. Saya sangat menghargai semua cerita-cerita tersebut. Ceritanya juga pasti akan dijaga kerahasiaannya oleh saya. Saya sangat mengapresiasi. Mungkin kata-kata terakhir saya untuk kalian ini tetap semangat menjalani perkuliahan saat ini. Semoga apa yang saudari Yaya dan saudari Nifa cita-citakan itu bisa tercapai dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya ya. Amin. Oke. Mungkin sebelum saya benar-benar menutup konseling ini, saya ingin menanyakan bagaimana perasaannya saudari Yaya dan saudari Nifa setelah mengeluarkan keluh kesahnya kepada saya gitu. Kalau saya rasa lega sih, karena kayak apa ya, barusan Kak ini cerita panjang ke orang lain masalah tugas ini, jadi kayak berkurang nih beban pikiranku karena sudah kuceritakan. Oke, terima kasih atas ceritanya. Iya. Kalau saudari Nifa? Kalau saya juga lega nih karena dibilang tidak sendiri dia alami itu, ternyata ada juga ya yang sama seperti saya. Ya betul, Anda tidak sendiri kok. Iya. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat. Anda bisa. Mungkin kita tutup saja konseling hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga atas cerita-ceritanya. Dan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Iya.